Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, ya, bana Allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Saya ulangi, man bana lillahi masjidan, bana Allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Taib. Ada beberapa poin yang kita akan bahas tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini hadis mutawatir. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis tatkala memberi contoh tentang mutawatir, ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Maka mereka memberi contoh mutawatir lafzi yang secara lafal hadis ini di antaranya. Mutawatir maknawi contohnya lafalnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Seperti hadis tentang Nabi kalau berdoa angkat tangan, maka hadisnya maknawi. Sekali Nabi berdoa dalam haji wada, terkadang Nabi berdoa tatkala istisqa, ya. Jadi tetapi kalau dilihat maknanya terlalu banyak hadis yang menjelaskan Nabi berdoa angkat angkat tangan. Contoh seperti hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal juga mutawatir tapi maknawi. Karena hadisnya dalam konteks yang berbeda-beda tetapi semua menyebutkan tentang Dajjal. Yang lebih kuat dari hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi itu lafalnya satu, yang riwayatkan banyak, lafalnya sama. Contoh hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir lafzi. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di antara hadis yang kata para ulama mutawatir lafzi adalah hadis ini, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena salah seorang ulama berkata, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatu syafa'atun wal haudhu wal masu 'alal khufaini wa hadhi ba'dhu. Kata sebagian ulama di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, barang siapa yang sengaja bersamaku siapkan kapling neraka. Hadis barang siapa bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah, melihat Allah di surga, hadisnya diriwayatkan lebih dari 26 sahabat atau sekitar 26 sahabat. Kemudian hadis tentang syafaat, hadisnya sangat banyak. Hadis tentang haud telaga Nabi SAW sekitar 50, ada yang mengatakan 80 sahabat. Dan hadis tentang al-masu al-khufain juga sekitar 80 sahabat. Di antara hadis yang banyak diriwayatkan sahabat adalah hadis ini yang sedang kita bahas. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah wahtasab dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan hadis ini mutawatir, berarti yang meriwayatkan banyak sahabat, mungkin lebih 10. Berarti Nabi sering mengulang-ulangi lafal ini. Sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Berarti Nabi punya perhatian besar tentang hadis ini. Memotivasi kaum muslimin untuk membangun apa? Masjid. Oleh karenanya amalan pertama yang dilakukan oleh Nabi begitu sampai di Kuba, Nabi bangun masjid. Masjid Kuba. Bukan Masjid Bantul ya. Begitu Nabi SAW juga sampai di kota Madinah, pusat kota Madinah, yang pertama Nabi bangun apa? Masjid Nabawi. Itu kegiatan pertama yang Nabi kerjakan, bangun masjid. Karena masjid sentral, tempat kegiatan kaum muslimin. Bahkan ketika Nabi SAW sampai di pusat kota Madinah, waktu itu Nabi SAW berjalan dengan ontanya, dan ontanya berjalan sendiri menuju lokasi pembangunan masjid. Sahabat mencegat Nabi, ya Rasulullah, mampir di rumah kami, mampir di rumah kami. Kata Nabi, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dicegat lagi sebagian sahabat, ya Rasulullah, mampir ya. Kata Rasulullah SAW, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah dia berjalan, sungguhnya sedang diperintah. Sampai akhirnya onta tersebut singgah di tempat lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Sayyidina Nabi bertanya, milik siapa ini? Dijelaskan kepada Nabi, milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim dari Bani Najjar. Maka tatkala mereka berdua tahu Nabi ingin bangun masjid, mereka ingin menghadiahkan kepada Nabi tanah tersebut. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah. Bukan kebiasaan Nabi menolak apa? Hadiah. Tetapi karena ini berkaitan dengan bangun masjid, Nabi ingin keluar dari koceknya sendiri, ingin dari uangnya sendiri, dari hartanya. Maka Nabi membeli dari dua anak yatim tersebut tanah untuk bangun apa? Masjid. Dan ini dilakukan sama tatkala Nabi berhijrah. Nabi berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan 2 ekor onta,
Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini unta saya siapkan buat engkau." Kata Nabi, "La illa bi thaman." Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah, dan Nabi biasa menerima pemberian dari Abu Bakar dan para sahabatnya. Tetapi karena hijrah adalah amalan yang mulia, Nabi ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Ya. Maka akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi dan Nabi ikut serta dalam bangunan masjid tersebut. Maksud saya para hadirin, hadis ini hadis mutawatir, menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi hadis tersebut dan didengar oleh para sahabat sehingga para sahabat meriwayatkan kepada kita dari jalur yang banyak untuk mengingatkan kaum muslimin ini amalan yang sangat mulia. Membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangunkan rumahnya Allah. Gimana tidak? Mulia. Makanya masjid dinisbahkan kepada Allah, idhafatu tasyrif. Dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan bangunan tersebut. Disebut Baitullah. Rumah Allah. Tatkala dinamakan rumah Allah, maka harusnya Anda perhatian. Harusnya Anda rela mengeluarkan harta Anda untuk membangun rumah tersebut. Ini sudah semangat, terus uang enggak keluar, awas ya. Rumah Allah ya akhi. Nanti bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harusnya tergugah. Ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah sampai Allah menyandarkan rumah tersebut kepada dirinya, Baitullah. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama berkaitan hadis ini. Yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Perhatikan di sini rumah. Sebenarnya mengatakan setiap kalimat rumah di surga jangan diartikan rumah, diartikan apa? Istana. Bayang kita rumah istana. Tetapi semua rumah di surga pasti apa? Istana. Pasti istana. Pasti ada bidadarinya, enggak mungkin kosong. Kalau kita punya istana besar belum tentu ada isinya. Ya, akhi, saya ke daerah sana, saya lihat orang rumah besar ya. Lebih besar daripada masjid ini, mungkin 2 kali lebih besar dari ini. Tapi saya dibilang Ustadz itu istrinya enggak ada, cerai. Kasihan. Ya. Rumah besar enggak ada isinya ya. Istrinya cerai. Kalau antum punya istana di surga, punya rumah di surga, sudah pasti ada apa? Isi. Sudah pasti ada isinya. Oleh karenanya setiap kata rumah dalam hadis maka maknanya adalah apa? Istana menurut ungkapan kita. Maknanya adalah istana. Ya. Hanya saja Allah mengatakan Baitullah dengan diganti dengan bait. Rumah Allah, rumah di surga. Tapi rumah itu pada hakikatnya adalah istana. Makanya tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang bangunan di surga, kata Nabi SAW, labinatun min dhahab, batanya dari emas, labidatun min fiddah, batanya dari perak. Kita jabang rumah sekarang mau pakai marmer, Masya Allah kita sudah terpesona, itu baru marmer ya. Ada yang harganya sekian. Bagaimana kalau batanya, bukan marmernya, batanya dari apa? Emas. Dari emas, dari perak. Milatuha al-miskul adfar, ya, kemudian semennya terbuat dari misik, ya, kemudian hasba'uha lu'lu'u wal yaqut, adapun kerikilnya adalah mutiara dan intan, kemudian turbatuha za'faran, pasirnya, tanahnya terbuat dari za'faran. Ya, kita enggak bisa apa? Bayangkan indahnya istana tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha membalas kebajikan seseorang. Dia hanya bangun masjid yang mungkin tidak terlalu mewah, kemudian diganti dengan rumah istana yang abadi dengan sifatnya demikian. Sudah ada isinya. Maka kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua yang saya sampaikan di sini, makna baitan maksudnya apa? Istana. Istana. Kemudian bagaimana kita bisa meraih istana tersebut? Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid. Maka para ulama membahas tentang apa maknanya membangun. Ya. Ada yang mengatakan harus ada bangunannya. Ya. Ada yang mengatakan yang penting buat tempat sholat. Ya. Bahkan meskipun bangunannya sangat sederhana. Ya. Oleh karena datang dalam berbagai riwayat, saya bacakan riwayatnya.
Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan." Barang siapa yang bangun masjid, nakirah dalam konteks syarat. Masjidan nakir dalam konteks syarat, man bana, barang siapa yang bangun masjid, maka sini umum. Yang penting masjid. Tidak disebutkan besar atau kecil. Yang penting apa? Masjid. Allah tidak bersyaratkan barang siapa bangun masjid ukurnya sekian kali sekian, enggak. Bebas. Yang penting masjid bisa digunakan untuk salat. Dalam riwayat saghiran atau kabiran ada penekanan, kecil atau besar, bahkan dalam sebagian riwayat. Bahkan dalam sebagian riwayat walau kamafhasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya burung qatat. Burung qatat ini adalah burung yang ada di padang pasir, ukurannya seperti burung merpati. Ukurannya seperti burung merpati. Kalau dia ingin bertelur, maka dia pergi ke tanah, maka dia menggali-gali untuk bertelurnya. Nah, ukurannya untuk bertelur kan kecil. Telurnya apa? Telur segini paling. Ya. Bukan telur segini, enggak. Burung tersebut bertelur dengan membutuhkan lokasi yang kecil untuk bertelur. Kata Nabi, barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran tempat telur burung tersebut. Maka para ulama mensikapi hadis ini, apa maksudnya seukuran tempat bertelur burung tersebut? Tentunya tidak mungkin ada masjid kecil segitu. Ada yang mengatakan ini mubalaghah, ya, hiperbola dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang semangat bahwasanya masjid yang penting bisa pakai salat. Seandainya masjid sekecil itu bisa dipakai salat, dia akan dikasih istana di surga. Tentunya tidak ada masjid sekecil itu. Pendapat yang lain mengatakan maksudnya, ya, ini adalah isyarat agar perlu berta'awun dalam membangun masjid. Kalau engkau tidak mampu bangun masjid sendirian, maka kau boleh bekerja sama dengan kaum muslimin yang lainnya untuk bangun masjid meskipun sahammu cuma segitu. Meskipun sahammu cuma segitu. Ya. Sehingga tentu tidak sama dengan orang bangun masjid sendirian, tentu tidak sama. Allah Maha Adil, ya. Tetapi kalau kita punya niat yang tulus, meskipun kita hanya kasih saham sedikit, maka kita akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sesuai dengan kadar apa yang kita berikan. Dan betapa banyak niat yang tulus menjadikan sesuatu menjadi besar. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, kata seorang salaf kalau tidak salah Ibnu Barak, menjadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang tulus. Ada yang mengatakan maksudnya walau kama fasiqatatin, maksudnya seandainya masjid tersebut sudah ada dan butuh pelebaran, meskipun hanya sekedar ukuran begitu dia memberi saham, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Dari sini para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid menunjukkan tidak harus kita bangun sendiri. Kalau bisa bangun sendiri alhamdulillah. Punya uang kita bangun sendiri. Kalau enggak semampunya. Ya, semampunya, bagi-bagi, misalnya saya 1 meter ke 1 meter, saya 1 senti kalau 1 senti misalnya. Enggak apa-apa, Allah Maha tahu, yang penting ente tulus. Ini amal jariah bagi antum. Amal jariah bagi antum. Maka dia akan mendapatkan pahala, pertama pahala membangun masjid masing-masing sesuai dengan sahamnya, yang kedua pahala berta'awun alal birri wa taqwa. Dia bekerja sama untuk bangun apa? Masjid. Kalau antum tidak mulai, masjid enggak terbangun. Sekarang mau cari donatur yang langsung bangun masjid berapa M susah. Apalagi lagi krisis. Maka perlu ta'awun, kerjasama, wa ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan. Dan di antara ta'awun yang sangat baik adalah tolong menolong membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan antum meremehkan apa yang antum miliki. Ya, yang penting antum tulus tatkala menyumbang untuk membangun masjid. Baik. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah. Man bana lillahi masjidan. Berarti yang bangun karena Allah. Ini poin yang sangat penting, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan, apalagi uang orang, bukan uang kita. Ada orang bangun masjid bangga uang orang pada uang sumbangan. Uang dia saja dia tidak boleh sombong, tidak boleh bangga, apalagi uang orang. Bangun pondok bangga-banggaan, bangun masjid bangga-masjid bukan untuk bangga-banggaan. Masjid untuk bukan dipamerkan, enggak. Ini masjid rumah Allah untuk kita isi, untuk kita makmurkan. Dan kalau seorang sudah bangun, maka itu bukan milik dia lagi, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Baitullah, milik Allah, bukan milik dia lagi. Milik Allah Subhanahu wa taala.
Makanya disyaratkan lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullah taala berkata, barang siapa yang bangun masjid kemudian namakan masjidnya dengan namanya, ini ba'idun anil ikhlas. Ini orang jauh dari keikhlasan. Misalnya Anda bangun masjid terus masjid Firanda, Masya Allah. Setiap janda yang lewat goyang. Firanda punya masjid, Masya Allah. Masya Allah. Nggak boleh. Oh saya ikhlas. Ya ente ikhlas, kalau ente ikhlas ngapain tulis nama ente? Kita tidak menuduh ente ria, tetapi kata Ibnu Jauzi ini tanda dia sangat jauh dari keikhlasan. Makanya ingat, bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan. Antum misalnya bangun masjid, antum namakan dengan nama bapak antum. Buat apa ya? Bapak antum sudah tidak ria, dia sudah meninggal, selesai. Tapi bisa jadi antum yang ria. Itu masjid saya bangun buat bapak saya. Itu wakaf dari saya buat bapak saya. Itu seakan-akan antum pamer dengan amalan antum. Tidak perlu. Menamakan masjid boleh. Ya. Tetapi masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diriakkan, ya. Nabi SAW menamakan sebagian masjid, misalnya Nabi mengatakan Masjid Bani Zuraik. Itu namanya kata para ulama lit ta'rif laisa lit tamlik. Nama masjid itu untuk membedakan masjid satu dengan masjid yang lain. Ya, kalau bilang masjid mana? Masjid Bantul. Namanya apa? Masjid Bantul. Ya repot, masjid di Bantul banyak. Kalau Masjid Abdurrahman bin Auf Bantulah orang tahu masjid ini. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adapun masjid milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini amalan yang paling utama dalam mempermudah antum bangun istana di surga adalah bangun apa? Masjid. Antum bangun rumah Allah Subhanahu wa taala, amal antum menjadi amal apa? Jariyah. Ya, karena setiap masjid ini dipakai, digunakan untuk beribadah kepada Allah, antum dapat saham pahala yang terus mengalir. Antum sudah meninggal dunia, pahala terus apa? Mengalir, dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Baik.